Batu itu kan terkenal dengan itu apa? Meteo, batu sapam. Saya datang ke Pak Haji Kustadi yang punya batu sapam. Saya begitu di depan rumahnya saya bilang, Haji punya lagi ya? Dia nggak ngerti lagi. Kenapa? Bukan batu sapam, ada lagi. Bentuknya apa? Biasa putih, bulat, saya bilang. Bener-bener dia keluarin. Dia kasih lihat ini ya. Iya, saya bilang. Gimana Pak Haji punya lagi? Saya bilang. Dia bilang ada satu yang pakai jubah datang sono. Itu tuker untuk dapat batu sapam. Oh my God, saya bilang. Saya bilang saya serius. Saya akali di mana caranya? Itu larinya pakai kamuda. Lebih kecil dari tawar buyut. Tapi bagus. Ini bagus sekali, bagus sekali saya bilang. Saya bilang mau. Ini kayaknya tahun ini saya harus pergi sana, mau pulang. Tahun ini dapat. Itu 10 tahun saya nggak dapat. Akhirnya saya bilang nggak dapat. Akhirnya karena dia nggak ngasih, saya beli stupa tempatnya. Saya datang ke Belitung lagi, saya kasih pagi, jangan taruh begitu, pakai ini, simpan dan taruh letak tempat yang baik. Kalau pagi betul-betul yakin, pokoknya nggak usah disembahin lagi, pokoknya tempat yang bersih aja. Saya yakin bisnis pagi, naik saya bilang. Cuma berapa bulan enggak ada umat muda bisa ambil itu, pulang ke rumahnya. Ya, umat muda saya kenal. Cuma saya kayaknya nggak dirawat gimana, proteksi lagi mungkin kurang bagus. Hari ini teman saya itu kasihan, cuci darah, udah ini. Makanya saya bilang kayaknya kalau ini saya harus ke sana, mau pulang. Besar bagus, aja nggak muda itu. Ya. Oh ya, warna-warni kenapa? Sang Buddha ini luar biasa bijaksana. Waktu dikremasi, kan waktu mau kremasi kan api nyalin nggak mau kan? Karena dewa tahu ada satu murid senior belum kasih penghormatan dia itu siapa? Yang Arya Mahakasapa. Yang Arya Masa saat itu dia lagi di tempat lain di kota lain. Cuma lihat ada satu orang muda, anak pemuda pegang-pegang bunga mandalawa. Bunga mandalawa itu biasanya ujung tahun, akhir tahun mekar. Kenapa ini sekitar bulan Mei kan? Udah pegang-pegang. Dari mana? Anak muda itu bilang, di dunia ini lagi terjadi peristiwa besar apa? Sakya Muni, penelan dari suku Sakya sudah tiada. Kata yang lain masalah, itu guru saya. Karena beliau sudah Arab, gampang sebentar cerita. Di Kusinaria, di Jatiya Capala itu. Jadi udah kayu ditumpuk kan India ya, kayu ditumpuk, jenazah taruh di atas kan. Kalau Cina lain kan, orang Cina peti ditutupin kayu semua kan, tapi setelah api terbakar sama hasilnya. Daging, tulang sama abu, kayu nggak nyatu. Sama mau pakai gaya India, gaya Cina, api padam semua sama. Aneh ya. Jadi Sang Buddha setelah dikremasi, setelah Mahasafa datang, nama sekarang 3, api nyala dengan sendirinya. Dan api menyala selama 7 hari. Setelah hari 7 hari, apinya padam sendiri. Dia saat itu udah banyak minyak-minyak. Mungkin kalau orang bilang aromaterapi wangi-wangi ya, India dari dulu udah ada. Salah satu muridnya yang Ali Anuruddha, di sini juga ada satu ya, punya mata batin terbaik Anuruddha. Ambil minyak wangi. Anuruddha itu masih sepupunya dari yang Arya Saruta, masih sepupuan. Dia ambil minyak wangi, kan apinya padam, tapi masih panas kan? Kayak gosokan, udah dicabut, masih panas kan? Nah gimana? Sama Anuruddha disiram pakai minyak wangi, minyak wangi lah, aromaterapi gitu. Baru dingin. Udah dingin ya itu dibagi 8 kerajaan datang. Sama Brahmana Dona, dia pakai model ikat kepala ya, kayak orang Bali. Dia pakai ambil mangkok emas, buyung namanya buyung. Mangkok emas dibagi ditakar satu. Ambil lagi pakai takaran, jadi dibagi 8 sama. Waktu dia bagi, gigi Sang Buddha tarik, yang lain gigi Sang Buddha pecah-pecah jadi kayak pecahan beras. Tetapi gigi tarik masih utuh. Sama dia diselipin sini. Kan ibukan kan kayak bisa diselipin dong, Pak. Dia selipin. Dia bilang, gua dapat kata dia kan.
Dewa di atas semua pada lihat dong. Duh, dia ambil. Dewa ambil lagi. Dewa ambil dibawa ke Tawa Timsa, Culaman Cetia. Namanya di alam dewa juga ada Cetia. Dulu waktu masih pakai Siddhartha, waktu potong rambut lempar ke langit, diambil, ditaruh. Jadi rambut bukan rambut Buddha ya, tapi masih posa. Rambutnya Bodhisattva pakai Siddhartha ada sana, sama 4 gigi. Nah, tapi waktu dikremasi, tulang muka, tulang tengkorak, sama tulang serangka itu udah diambil sama Dewa dulu, udah taruh di atas juga. Nah, yang lain sisanya warna-warni, bagian daging, jantung, hati, ginjal, darah, otak, lidah, mata. Nah itu warna-warninya menandakan bagian tubuh mana. Ya, dan kecil-kecil. Coba kalau segede-gede begini, nggak kebagian kita ini. Segede-gede kristal nih, kalau misalnya udah segede gini, nggak kebagian kita. Justru karena kecil-kecil jadi kita kebagian banyak. Ya, itu menandakan bagian tubuh yang mana. Dan kalau warna-warni biasanya udah sang Buddha. Yaitu bekas hasil sisa pembakaran kremasi. Jadi kalau ada umat dibakar lagi sama umat dibakar. Ibu-ibu tahu kan kalau panci dibakar kelamaan bawahnya ada apa? Hitam-hitam apa namanya? Cemong. Cemong gosok. Cemong kan hitam, dipegang gitu kan hitam. Tapi kalau dibakar pakai apapun nggak bisa, cemongnya nggak bisa nempel, nggak ada cemong. Dan nggak akan meleleh karena itu memang sisa pembakaran. Tusuk lagi, tapi nggak boleh sebenarnya. Relik kekerasan jadi tes pakai alat tes. Dulu 5 tahun lalu, 6 tahun lalu ada itu apa? Zaman batu kan ada alat namanya kekerasan batu kan. Kalau diamond berapa? 9 ke atas kan? Kalau diamond, kalau batu biasa kadang-kadang 4-5 doang. Relik sang Buddha dites lebih keras dari diamond. Jadi kalau ada orang mau tes taruh di besi, dipukul, pakai palu, biasanya susah pecah. Tapi saya tanya, berani nggak pukul? Berani nggak? Kata Dewa, ini guru gua getok ya. Besok kita pindah major tiba-tiba. Dewa marah ya. Dewa masih bisa marah loh. Kata Dewa, guru gua lu getok-getok sisa badannya ya. Kayak gitu. Tapi di sini orang Bandung bagus-bagus kok. Saya lihat bisa merasakan energi. Ya ada berapa orang kan bisa melihat ini. Ini ingat gak zaman dulu kalau ada tukang malam, tukang es, tong. Zaman dulu ada gas gak? Belum ada kan? Pakai apa lilinnya? Bukan lilin kan? Pakai pipa. Berarti bikin pakai apa? Karbit kan? Nah lihat gak malam-malam? Kenapa karbit? Ketiup angin dia nggak mati kan? Tapi kalau lampu minyak tiup angin apa? Terus karbit. Lihat gak kalau malam-malam di tempat gelap? Ini apinya, tapi di pinggirnya ada apa? Auranya, kelihatan? Mirip kayak gini. Ya, jadi ada beberapa orang bilang, oh kayak begini, oh ya saya hebat juga nih. Cuma ada masakan hasil meditasi. Subuhnya siapa dulu? Jujur ya, saya sudah keliling Indonesia, 33 provinsi ceramah di berbagai jadian wihara lebih dari 300 tempat. Nggak pernah saya dengar Mahayana latihan meditasi. Mana ada? Cuma ini satu sih. Iya, jarang. Ada apa kayak jalan. Tiap malam dulu ya, suruh apa jum dharma. Tiap malam. Tadi kalau kata teman saya yang punya itu 88, dia bilang apa? Ini mah artis Instagram. Ya kayak begitulah dari juga memang sikap kita hormat. Kalau bisa tetap ya tangannya jali hormat. Nama ini guru loh. Guru, saya kalian muda dari arahat loh. Biku biasanya yang kita nggak tahu kita hormat aja. Apalagi ini yang kalau udah sampai meninggal jadi relik itu pasti arahan Pak. Gitu. Soalnya ada kan dia meninggal satu tubuh udah habis. Ditanya juga sekarang ada. Mau dikremasi nggak bisa kremasi. Saya juga bingung kenapa bisa gitu. Sampai sekarang, tapi waktu hidupnya
baca. Nih baca di orang ini Al-Bor, dia baca yang Pak Bro Sari di Kandatu, Pak Sawaka, Pak Pajeka, Pak Samudra datang, linting dewa datang. Apa? Dewa datang bawa air. Pintu tutup semua, pintu tutup. Dia duduk di tengah, dikelilingin biku-biku. Waktu lagi dites, nggak percaya. Dia duduk di tengah, jendela pintu tutup. Biku kelilingin dia. Dia baca doa. Bol dia sama tutupnya penuh, linting lagi. Hari ini beliau punya jenazah tidak bisa dikremasi. Kalau Anda ke Thailand, ke provinsi Samudra kan cuma 1 jam lebih dikit dari naik taksi aja dapat. Itu namanya Kota Sokarang, Tanpoli, muridnya dari Ancaman juga. Waduh. Dia bilang sih katanya nih, secara hikayat, Tanpoli ini adalah siapa? Reinkarnasi dari Raja Asoka. Raja Asoka yang itu membagi. Setelah dia udah bangun 84.000 biar dia tanya liriknya mana? Gak ada lagi. Ada satu biku tua, umur hampir 100, dia bilang, waktu saya umur 10 tahun, saya diajak kakek saya umur 100 ditunjukin di India, itu di sana ada mustika muda. Lalu si Raja Asoka tanya sama biku tua itu, masih enggak? Masih. Betul-betul datang 3 gunung himpit. Di pintunya kayak film Indiana Jones, itu pintunya rahasia, ada nggak bisa dibuka. Tapi sama Raja Asoka cuma anjali bongkok 3 kali, pintunya kebuka. Apalagi. Nah udah buka dia, dalamnya ada biku Mahasapa masih lagi meditasi. Dalam posisi meditasi, bunga, minyak semua masih kayak baru. Padahal itu sudah berjalan 500 tambah 300, 800 tahun. Karena waktu mau dibikin itu, Mahasapa bertekad setelah habis konsili itu relik dari 8 kerajaan sama Mahasapa dikumpulin lagi. Karena dia melihat terlalu banyak orang tidak menghormati relik, berarti banyak orang nanti bikin kalung. Dia kumpulin, dia taruh di dalam goa, dia ditanahin bunga-bunga ini semoga sampai kapanpun seperti ini. Minyak pelita pun seperti ini. 800 tahun berjalan, minyak gak habis-habis, gimana ceritanya? Bunga pun masih seger. Jadi begitu singkat cerita, diambil sama Mahasapa, diambil, dibagi ke 84.000 tempat. Kalau hari itu Mahasapa, yang Raja Asoka tidak ambil dan bagi-bagi, nggak, hari ini kita nggak tahu dia. Dan kenapa orang pergi ke dia jarang ke tempat itu? Namanya Mahakasapa Cave. Ya, dari bawah ke atas 1.700 anak tangga doang. Saya bilang sama teman saya, pergi ke sini. Ini beneran Romo. Apa? Romo punya guru pesertanya orang tua 15 orang. 15 orang. Anak saya aja yang masih anak muda ngangkat sono. Saya naik ke sono hampir 5 jam kali dia. Dia bilang nggak apa-apa, bikin. Dia bilang bikin. Nanya lagi belum berangkat. Ini serius Romo. Maksa pakai beneran. Sudah kalau bahasa kita udah dicuci sama yang itu yang buat kayu. Jamsi udah oke. Saya udah tanya di rumah. Nih saya bawa orang ini 33 orang saya bilang. Mau sama pakai naik ke atas aman nggak? Dewa udah bilang aman. Cuma tuh leadernya yang ragu-ragu, kenapa dia bilang saya 2 kali sono. Yang pertama naik 4,5 jam, kedua kali naik lagi tetap 4 jam setengah juga tadi. Ini orang tua 60, ada 15 orang 60 ke atas di grup saya sudah naik. Bener-bener 1.700 kakak naik gak ada masalah. Semuanya. Tuh leader India juga ngomong, master, maybe both 3 hours both. Dia bilang mungkin 3 jam lebih, dia bilang because you so many a half old man. Wah, saya bilang ya no problem.
kan kita cuma sono, saya bilang today no destination again, only one, maksa pakai. Oke. Tahu nggak? Kita turun dari bis sampai atas, nggak sampai 2 jam semua udah di atas semua. Tour leadernya amazing, kata si tour leadernya Adi bilang apa? Kenapa? Anak muda lihat orang tua naik, malu dia ngap-ngap. Dia bilang, masa gue yang muda orang tua naik, gue ngap-ngap. Anak muda jalan, gara-gara anak muda gagah, orang tua bilang ketarik, kedorong, karena lihat orang gagah-gagah. Nggak ada sampai 2 jam kita udah di atas semua. Wah, kita baca ada Palita, bawa makanan terenak. Habis naik 1.700 karena tuh tau nggak ibaratnya kalau hotel atau gedung 72 lantai, nggak ada lift. Coba naik gimana? Sampai di atas juga, bahagia. Kata tuh leader, saya sih sering kesini tapi bawa cuma pribadi. Kalau rombongan ini baru kali pertama. Dia bilang, udah percaya. Terus lewat lorong yang sempit kan, yang badannya gede lolos, celah kecil, lolos. Terus udah turun dong, udah naik, mau turun nggak? Turun. Secara pikir saya bilang naik gampang, naik aja nyampe berarti turun nggak ada masalah dong. Udah, pada tong pada hilang dulu. Tiba-tiba saya udah nyampe, saya bilang istri saya belum turun lama banget. Tadi berapa udah dekat, lupain dia jagain 1 orang. Ada 2 orang masalah. Naik dia, begitu turun lebih berat. Ternyata ada 1 orang begini, udah begini. Sayang saya nggak ada. Kalau ada saya, pasti saya suruh tidur dulu. Tidur 15 menit, turun udah aman. Nggak ada saya. Tapi ada 1 itu Anton ponakan ikut kan. Dia memang pelari western. Sama dia gym tuh di Gunung Kuda dia turun. Udah 1 lagi nggak tahu parah digandeng. Ini gandeng. Saya baru turun, saya bilang, kata memang 2 orang ya pada turun semua ya. Nggak tahu kita bingung nih. Ini buat turun orang ini 2 orang gimana beritanya. Saya bilang sorry ya. Saya kan dulu cuma tanya Dewa naik ke atas, saya lupa nggak turunnya. Bener-bener kan saya nggak tanya turun, saya cuma tanya naiknya. Bener-bener naik nggak ada masalah. Ternyata turunnya ada masalah, kan saya lupa tanya. Ya gimana ya? Tapi semua seneng. Bener-bener. Dan di atas sebenarnya kayaknya di dalam dinding itu banyak. Lain masih ada di dalam dewa juga banyak sekali di atas. Sebenarnya kita naik 1.700 hebat, kalah hebat. Itu yang tukang bangunan, kuli yang bikin tangga semen, batu bata, pasir, nempel itu 1.700 tangga, itu yang lebih hebat. Dia bawa semen, bawa air, bawa apa? Ya nggak? Bawa pasir, aduk lagi. Kita baru naik injek gini doang. Dia bikin tangga dulu. Hebat. Mesin datang lah. Saya aja mau lagi. Nggak tahu deh, dapatkan udah tanggal tua saya. Ya silakan, ada yang mau tanya lagi? Saya bilang, saya udah tahu, saya udah pegang-pegang. Di sini nih jangan masuk angin yang ambil, kayaknya di balik pintu ini. Saya lagi pegang, kenapa ini? Kok kenceng banget dindingnya? Saya lagi pegang, saya bilang, ya kayaknya sih ini. Cuma nggak tahu, pintunya nggak ketemu. Sama orang lain, kenapa? Lo mau muntah ya? Di sana saya mau pingsan, enggak saya udah pegang-pegang dinding mana, kenapa dinding ini kenceng? Berapa kali saya mesti buka, tapi nggak tahu lah kalau saya ngajari, tetap nggak buka ini, mesti bolingis saya bolingis. Ya ada yang mau tanya, silakan ya. Pakai ini kan, mic apa mic? Ya. Ada paling penghormatan ini ada bait-bait untuk penghormatan ini juga ada.
tapi yang penting seandainya bukan itu tujuannya, yang penting kita sadar, ya. Kita jangan sampai bertanya ini atau berasumsi ini asli atau tidak asli. Ya, kayak tadi teman saya Maria Chandra, orang pintar, dia pegang nggak ada rasa, borasa dia bilang. Tapi yang lain semua udah pegang rasa semua. Hari ketiga, hampir hari keempat dia pegang baru terasa. Jodohnya baru, orang bilang baru buka. Itu gimana? Teman saya guru meditasi ya, baik-baik, instruktur meditasi sebenarnya lebih cocoknya. Ngajar puluhan tahun. Ke rumah saya Radit, saya tanya ada rasa, aduh gue mah kulit badak katanya. Coba gimana tuh rasanya? Dia sampai nanya, ini kayak bener nggak? Dia bilang, lu kan meditasi udah puluhan tahun, masa lu nggak ada rasa nih? Udah kayak ombak kencang begini. Saya bilang, enggak. Ya gue juga bingung. Jadi parami jodoh. Ada kan satu pedagang kan ketemu sang Buddha, udah ketemu sang Buddha, cuma nanya, pertama wajahmu terang, hebat. Udah dia aja gitu. Ya kan? Jodohnya belum. Ya kayak gitulah. Sebenarnya bukan kita bisa lihat, yang penting hati ini ya. Oh ya, kalau di sini kan ada lagi mau punya apa yang baik-baik waktu berarasina, waktu hormat, yang baik-baik yang ditanya. Berharap. Saya bikin perjalanan di Tangerang. Beberapa tahun kemudian tiba-tiba ada Jim naik beca ke rumah, saya kaget. Dia bilang dia tanya-tanya yang nyari siapa, rupanya di Romo ya. Saya ke rumah, ada gitu apa? Mau terima kasih. Dia bilang apa? Jim itu bilang. Oh iya, jadi Jim itu ada benjolan waktu dia di depan relik, dia ada tanah, maksudnya semoga bisa diberikan kesembuhan gitu. Nah akhirnya ya dapat kesembuhan itu. Nah dia terus berusaha untuk cari alamatnya Romo Hidayat, maksudnya mau berterima kasih gitu. Akhirnya cari-cari ketemu sama yang rumah naik beca gitu untuk mengucapkan terima kasih. Sebenarnya sih itu memang sudah karma baik dia sudah muncul lah ya untuk mendapatkan kesembuhan tersebut gitu. Oh iya, ada saya punya teman di tahun 2003 akhir 2004 awal sakit lever apa? Hati lever keras. Kalau pergi ke warung Padang tahu tahu goreng, nah kayak begitu. Harusnya daging, jadi kering begitu. Itu mah hepatitis apa? A atau B? C ya? C apa B? Nah kayak begitu loh. Muka dia itu cuma baru belum 50 tahun. Bapaknya aja kalah tua. Kalau dia duduk di sebelah sama bapaknya kalah tua, dia udah kayak itu, pokoknya jelek sekali. Akhirnya dia pamit, dia mau berobat ke Singapura. Di Singapura, dasar memang karma baiknya orang. Di Singapura ada satu biku senior Indonesia, muridnya Rembutet Desa Ramsi. Ada 3 murid Rembutet Desa Ramsi. 1 Bante Utamo, 2 Bante Dhamma Wicayo, 3 Bante Sudamo. Ya, wow itu biku di bawah bimbingan Rembutet Desa Ramsi. Kata teman saya, Bante, kamu siapa? Suaranya mirip ini, tapi kok ini papanya dia? Kalau tua belum. Waduh, dia bilang bukan. Dia sebut namanya. Saya ini, kenapa kamu tua begini? Saya sakit Bante. Sakit. Berarti karena lampau lagi berbuat. Iya. Ya udah. Bante itu tahu di Singapura ada yang punya orang banyak. Ya, akhirnya diajak. Itu teman saya nggak berobat jalan. Tapi berapa jam lagi dia masih ke rumah sakit mau cek lagi. Akhirnya sama Bante, memang dia kan dari Thailand. Waduh, memang terang sekali saat itu ya. Bante itu terang sekali. Anak orang kaya, papanya konglomerat. Jadi Bante.
Berarti kan paraminya bagus kan? Saya lihat buat terang sekali. Sama itu di tempat itu dia minta izin sama yang punya pemilik relik, pinjem pakai nambang dari kuda, dari satu utama si wali bakula. Tahu pernah dengar bakula? Bakula adalah murid sang Buddha yang memiliki kesehatan terbaik. Jadi biku umur 80 tahun. 80 tua enggak? Tua. Tapi setelah jadi biku, dia sempat jadi 80 puasa. Jadi berapa? 80 tambah 80 160. Dia meninggal. Ini mukanya seperti laki-laki 30 tahun. Itu tadi mana ini? Kamu berapa? Umur berapa? 25. Yang tua dikit dari dia. Itu dari Buddha. Kenapa? Karena dia pernah berdana makanan-makanan yang bagus, sehat, dan juga mengobati 3 sama Sang Buddha lampau. Dan dia bertekad ketika sama Sang Buddha lampau mengumumkan ini adalah terunggul dalam apa? Terunggul dalam apa? Misalnya satu putra terunggul bijaksana, pokoknya terunggul dalam bidang tadinya. Dia dengar ini yang kesehatan. Saya mau yang paling sehat ini. Dia tanya bagaimana caranya. Ngobatin, bantu kasih makan, dana obat, dana nutrisi, atau kalau dia bisa obatin ya obatin. Dia mati-mati ya, betul di Jawa ini. Dia lahir di keluarga kaya, konglomerat, paraminya berarti bagus. Tetapi waktu itu kalau bilang baby sister di tepi sungai lagi gendong dia, kaget ikan di sungai gede-gede. Lagi ikan sungai kaget susternya terlepas kecaplok sama ikan gede. Kalau itu bayi biasa sudah riau, benar kan? Tapi karena dia paraminya luar biasa, di dalam perut ikan itu, ikan yang non dia mules perutnya. Aduh, kata dia salah makan, nggak bisa. Kan kalau dari naik ke atas apa? Hulu, bawah hilir ya, benar kan? Ikan ini berenang ke atas naik ke hulu, pencong. Makin ke atas, sungai makin tipis, banyak batu, ikannya jedot batu. Jauh, udah beda berapa desa, beda pulau kota. Nabrak KO, nelayan sungai gunung, hampir pungut, nggak perlu nangkep, ikannya lagi teler, kejedot, diangkat, dia potong. Karena baik bermain, potong, ih ada anak orok, ada anak kecil. Kalau nggak karena baik itu pisau. Ini pun nggak akan lagi, diangkat, masih hidup. Karena cuma hitungan menit, nggak, pokoknya belum berjam-jam lah, udah diangkat. Penemuan anak dari ikan didengar orang kaya di gunung. Saya mau lihat, waduh, anak orang kaya. Ciri-cirinya orang bilang apa? Feng Shui-nya, bukan Feng Shui-nya. Di kuamnya dilihat tanda-tandanya ini anak orang kaya pasti. Jadi cocok ya orang kaya lagi yang angkat. Dipungut sama anak orang kaya. Jadi anak-anak. Kabar di sini angkat anak dari ikan kedengeran sama yang orang tuanya sendiri lagi nangis ampun makan ikan udah pas kue. Dia pikir wah itu anak kita. Dia datang orang kaya nih, datang naik ke atas, datang bertamu bilang mau bawa pulang anak. Yang ini ngasih kan? Nggak ngasih. Orang ini anak muda, anak gua udah beli, gua sah beli. Zaman dulu kan udah bisa beli. Ini anak juga sah. Pengadilan ketok palu, ketok. Dua-duanya punya hak. Jadi 6 bulan di sini, 6 bulan di sini. Jadi kalau dari sini udah 6 bulan, ini mau lepas ke sini bikin upacara. Di sini bikin panitia penyambutan pesta. Ini gantian begitu. Punya 2 orang tua kaya jadinya. Tetapi dia hebat. Tidak pernah sakit, tidak pernah ada jerawat, tidak pernah ada sakit gigi. Sumeng aja nggak pernah. Sampai dia usia 160 tahun. Yang ada yang pula kesehatan. Ya kayak begitu dahsyat. Dari taruh itu teman saya suruh ajari ke Buddha, ditaruh rampan di atas. Itu biku bisa baca 40 sutta. Benar-benar dibaca 40 sutta. Tapi sebelumnya paling tarik itu nama Tasapa dulu. Udah selesai.
Dia bilang, kamu, tapi sebelum itu dia bilang, kamu harus minta maaf terhadap musuh-musuhmu yang membencimu dari kehidupan lampau. Karena kamu sekarang sakit begini parah, berarti kamu kehidupan lampau bikin banyak kebencian. Udah tuh minta maaf, bertekad dalam hati. Dan kalau dia bilang juga nanti kalau saya baik, saya mau jadi biku. Benar-benar dia jadi biku satu puasa di Thailand. Dan hari itu saya juga temenin, tapi saya temennya pakai baju putih-putih. Udah. Habis di blessing lele, ini mah jarang-jarang ya. Jangan nanti bilang di sini minta di blessing sama saya. Kejadian begini mah apa? Kalau orang kita tadi secara ilmu pasti juga bingung dan secara sains. Habis di blessing, hampir 2 jam dia kan ke rumah sakit. Begitu di rumah sakit dites, dokter kan udah bosan, tes hasil tinggal lagi. Tapi hari itu dokternya menjadi semua hasil tes baca lab mulai jadi daging. Dari kering, paru kering itu apa? Hati kering, lever kering sudah mulai jadi daging. Coba gimana? Secara ilmiah gimana jelasin? Oh, ada orang dari Kalimantan datang ke rumah, minta dari Mbak Gula, kenapa? Cucu saya waktu lahir kejepit, ketarik, jadi kakinya nggak normal, tangannya nggak normal. Saya bilang, buat apa itu? Masa dikasih pemper dari Mbak Gula bisa normal? Nggak mungkin, saya nggak mungkin kasih, saya bilang. Nggak mungkin normal, saya bilang, bukan begitu caranya. Dia memang udah cacat, yang nggak mungkin, saya bilang. Ada lagi orang suka meditasi, ya bisa ngobatin orang ini, bisa ngobatin orang. Tiba-tiba dia kena hepatitis juga, perutnya gede bengkak, kaki kurus, tapi perut gede, tangan kurus, ciri-ciri hepatitis juga kan. Udah datang ke rumah, mau pinjam dari Mbak Gula, kenapa? Kokok saya sakit, padahal kokok saya rajin, aktif udah dama, sering ikut meditasi sama sini, sering bantu orang, ngobatin orang. Saya bilang, mana kokoknya lihat kalau nggak bisa, saya bilang. Kokoknya bawa sini, enggak, ini mau bawa ke luar negeri, jangan. Kenapa? Hitungan hari doang, saya bilang. Udah parah, udah pucat jadi sekali. Ya udah. Saya bilang, dia tempel Mbak Gula juga nggak bisa. Saya bilang, ini memang udah waktunya. Jadi nggak bisa, lari Mbak Gula tempel begitu semua. Aduh, saya nggak usah buka rumah sakit ya. Buka tempel-tempel aja kayak dulu apa yang anak kecil. Batu meteor, dia pegang mau lari, celup-celup air aja. Dia sambil main game dia tangannya begini dia tidak. Batunya aja, air, betul kan? Bukan seperti itu. Jadi religius itu sebenarnya benar ada power, ada kekuatan, tetapi bukan untuk yang apa ya? Nggak mungkin lah, saya bilang. Kita juga harus ilmiah lah. Jangan bilang pasiko, kan kita menanam karma baik dapat baik lagi. Atau cerita Jataka yang dewa nyamar jadi burung, ya mungkin di lain waktu saya ceritain lagi, tapi kayak begitulah ya. Tidak ada parita yang ini. Oke, terakhir mau ada pesan? Ini yang rajin bersihin meja selain saya ini meja puja. Saya bilang ini meja puja ya, bukan mata. Meja puja, meja penghormatan. Udah, ya oke, saya salah satu cukupnya Su. Coba Su, ada apa lagi? Mana? Tiba-tiba ada. Iya, adik toko semuanya. Ya. Memang saya masih bersih di rumah karena kan kebanyakan yang tugas luar. Mau nggak mau ya, bukan mau tak mau, memang harus. Biar gimana kan, itu kan relik gitu kan, guru agung kita. Ya biar gimana diberikan tempat yang terbaik lah. Ya. Jadi ya, saya seminggu 2 kali ya saya bersihkan. Terus itu memakan waktu. Kalau bersihkan meja saja itu bisa 1 jam, ya. Sama kalau saya bersihkan patung sama yang bagian atas itu bisa hampir 2 jam saya bersihkan untuk membersihkan meja puja yang ada di rumah kami. Ya, religi itu sebenarnya bagi saya itu, yaitu yang tadi katakan memberikan keyakinan.
dan juga memberikan warningan bagi kita. Maksudnya untuk bikin suatu perbuatan yang tidak baik kita pikir-pikir lagi gitu, ya. Biar gimana ada guru agung kita di sana. Jadi memberikan keyakinan dan penghormatan yang luar biasa kepada beliau. Kalau bagi saya pribadi, ya memang kita juga nggak tahu ya karena apa dulunya, sehingga kami berdua ini bisa memiliki mempunyai kesempatan untuk mempunyai cukup banyak relik di rumah. Gitu. Rasanya mimpi atau enggak, dulu juga memang awalnya juga memang ada tanah aja sih. Yang saya rasakan memang selama ini saya memang suka punya adik tanah keinginan gitu kan. Nah kalau saya habis camping pagi atau malam, saya punya keinginan dan nggak tahu ya tuh apa kebetulan atau gimana, nah keinginan itu bisa saya capai gitu. Selalu saya bisa dapatkan gitu keinginan. Saya mau ke Thailand sama satu keluarga, saya ada tanah di sana bisa tercapai. Saya mau ketemu sama Lumpo Mahaboa pada waktu itu, lalu suami saya sudah ketemu. Saya pengen ketemu dong, main nama secara langsung. Nah begitu saya ada tanah, saya kedapatan juga bisa bertemu dengan beliau dan bernama secara langsung di hadapan beliau. Nah itu pengalaman saya seperti itu dulu. Di sini mungkin ya memang apa juga yang bermain dulu. Ya. Jadi memang saya punya prinsip, saya nggak mau mikir gimana, cuma selama saya masih bisa melakukan kebaikan, itu saya lakukan. Karena saya yakin kita menanam yang baik-baik, nanti akan kita petik yang baik-baik pula. Ya kalau kita yang menanam yang tidak baik, ya akibatnya juga tidak baik gitu. Karena kan kita belum mencapai kehidupan kita nanti pun selanjutnya akan melanjut terus kan. Kita maunya mencapai, tapi kita sedang proses untuk mencapai kebebasan. Ya tapi selama ini ya kita diberikan kesempatan bertemu dengan ajaran Sang Buddha, Sakyamuni Buddha, itu kita harus gunakan dan kita praktekkan baik-baik. Saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sungguh yang luar biasa. punya anak sukses? Oh iya, saya punya 3 anak. Anak saya yang pertama sekarang sedang belajar di Jerman, yang menempuh S2 dan semoga di bulan September ini selesai. Ya, dia ambil jurusan mekatronik di sana karena memang anak ini dari masih kecil itu senang sekali dengan yang namanya robot ya. Jadi kalau saya berikan mainan, dia tidak mau mainan yang seperti apa ya. Jadi maunya rakit-rakit begitu mainannya. Nah, nanti di bulan September semoga lulus dan mendapat gelar S2-nya dan juga sudah diterima kerja juga di sana, ditampung di sebuah perusahaan, yaitu pusat riset terbesar di Jerman. Nah, rencananya sih mau lanjut S3 katanya. Ya, kita hanya orang tua memberikan kebebasan kepada dia. Ya silakan kalau dia masih mampu untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Nah, untuk anak kami yang kedua itu sudah lulus. Dia kuliah di BINUS, ambil IT dan sekarang sudah bekerja di BCA. Ya, di bagian IT juga. Dan untuk anak yang ketiga tidak bisa lanjut dulu. Ya, lulusnya beda. Memang mau lulus ke SMA, mau masuk ke BINUS juga yang ambil data science waktu itu. Tapi kita juga sudah bayar di BINUS, ternyata lulusnya beda. Lulusnya tidak aman. Melanjutkan kehidupan ya, semoga kehidupannya lebih baik lagi. Jadi kalau biasa saya suka ceramah, orang tua mengharapkan anak yang berjodoh, ya kadang-kadang susah dapat. Jadi dua-duanya subur, kepingin punya anak, gak dapat. Ya jangan patah semangat.
atas itu yang berjodoh sama kita harus cocok-cocokkan waiting list. Kitanya yang request waiting list. Nah, kalau orang bawah mereka waiting list nunggu siapa aja yang bisa jadi anak. Makanya anak yang berbakti, anak yang luar biasa sangat sulit untuk didapatkan. Tetapi ya untuk bikin anak itu harus punya keyakinan. Kita punya kebajikan, parami, dan seperti beliau mereka berdua, parami selalu bersama-sama di dalam melakukan kebaikan. Jadi saya sempat kehilangan ya dengar apa ya, karena Sukom sudah datang luar biasa, dan Sukom bilang Dhamma Sanggara Bandung beruntung punya relik. Mungkin Romo mau lihat ke Jakarta ya. Di sana Sukom mudah-mudahan bisa dapat juga berkah. Ya, hari ini kita cukup untuk Dhamma Talk ya. Selanjutnya kita akan lakukan meditasi sebentar ya, 15 menit untuk menenangkan dan beraditana. Jadi meditasi ini nggak pakai bimbingan apapun. Anda cukup duduk diam, tenang, hening, dan niatkan apa yang kita inginkan dan apa yang kita tekadkan untuk kedepannya supaya kita lebih baik lagi. Setelah itu kita akan tutup dengan kebaktian malam, yaitu puja 88 Buddha dan pertobatan. Tadi dikatakan bahwa kita tidak pernah tahu masa lalu kita bagaimana, kita tidak pernah tahu kehidupan kita bagaimana. Sekarang baik ya, kita sekarang baik, dulu belum tentu. Sekarang tidak baik, maka besok harus lebih baik lagi. Maka kita harus punya tekad. Nah, di dalam fase papo pertobatan ini kita harus ada tekad supaya kita bisa menjadi yang lebih berarti dan lebih baik lagi. Tidak ada orang yang 100% baik dan tidak ada orang yang 100% jahat. Semuanya punya dua sisi dalam kehidupan sehingga kita lebih mengenal lagi. Terima kasih sudah dari pagi sampai sekarang berada bersama kita semuanya di sini. Nah, semoga kita berbahagia. Semoga semuanya sejahtera. Amin. Mungkin Romo bisa pimpin meditasi. Bukannya suhu. Ini murid suhu hebat-hebat meditasinya saya lihat. Kalau dia meditasi, ada beberapa yang terang suhu. Ya, oke. Mungkin mari kita bersama di sini aja. Ya, duduk sini ya. Ya, ibu bapak, saudara-saudari semuanya boleh dilepas. Mau dilepas duduknya lebih enak. Baiklah ya, yang mungkin perlu duduk di bangku karena kakinya masih ditekuk di lantai ya, duduk di bangku boleh. Duduknya rileks, bebas kakinya, yang penting otot kakinya tidak Anda alami kesulitan. Rileks saja, santai. Biasanya kaki kiri di bawah, kanan di atas. Kalau nggak bisa ya, kalau bisa jangan disiram begini. Kalau begini nggak mungkin 5 menit lebih agak setengah ini sakit. Kiri di bawah, kanan di atas. Tegaknya dari pinggang. Pinggang yang ditarik. Biasanya kalau udah begini, kaki kanannya biasa banyak yang naik. Begini, ya. Tangan kanannya taruh di sini. Coba, yang satu di sini. Ya gitu. Nah, ini tegak, kepala jangan begini juga, tegak. Udah tegak. Ini bahu jangan tegak, lepas. Semua otot-otot dalam kondisi rileks, santai. Napas masuk dan napas keluar, bukan ditarik panjang, bukan ditarik pendek. Berjalan dengan biasanya rileks, seperti bernapas biasa. Setiap saat kita bernapas, cuma kita tidak ingat, kita tidak perhatikan. Sekarang bernapas, kita perhatikan itu saja anak-anak sakti.
Sesuatu yang sering kita lakukan setiap saat, namun kita tidak sadari. Sekarang ketika bermeditasi, masuk keluar nafas melalui hidung, kita sadari atau kita catat, kita perhatikan, itu saja. Mungkin di awal atau di akhir boleh tarik nafas panjang pelan-pelan, buang pelan-pelan 2 kali atau 3 kali. Itu untuk membuat badan kita menjadi lebih rileks. Tapi setelah itu nafas normal. Oke? Mata dipejamkan. Bibir mungkin senyum sedikit.